Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sejak hari itu, Tama terus mengikuti Nabila layaknya seorang bucin. Bahkan semua organisasi kampus yang ada nama Nabila di dalamnya, Tama juga ikut mendaftar. Meski awalnya Tama menolak mentah-mentah permintaan sang papa untuk kuliah di Fakultas Hukum agar bisa meneruskan firma hukum papanya, kini Tama sangat bersemangat. Bahkan terkadang dia melupakan cita-cita awalnya menjadi musisi terkenal. Tapi sayang, Nabila sedikit pun tidak memiliki perasaan terhadap Tama. Ia hanya menganggap Tama anak-anak yang masih suka bermain-main. Awalnya hanya ingin membalas dendam, tapi sepertinya Tama benar-benar jatuh cinta pada Nabila. Mungkin inilah yang disebut senjata makan tuan. Entah sudah berapa wanita yang ditolak Tama mentah-mentah pada masa itu, tak sedikit wanita yang memaki dan mengumpatnya di belakang karena tergila-gila dengan seniornya itu. 2 tahun kemudian, tahun 2014, tiba saatnya Nabila telah menyelesaikan tugas akhirnya, skripsi, dan Nabila dinyatakan lulus oleh dosen penguji. Nabila keluar dari aula tempat ujian sidang skripsi berlangsung. Banyak teman-teman yang menyambutnya memberikan bunga, boneka, coklat, dan hadiah-hadiah lainnya. Nabila memeluk mereka satu persatu, tampak raut ceria dan haru di wajah cantiknya. Nabila tidak menyadari ternyata mama tercintanya juga ada di sana. "Sayang, selamat ya, kamu sudah jadi sarjana hukum sekarang," ucap wanita paruh baya itu sambil memeluk putrinya. "Makasih ya, Ma. Akhirnya Nabil bisa melewati semuanya, walau tanpa papa," ucapnya haru tanpa ia sadari ada air mengalir dari ujung matanya. Sudah sayang, jangan menangis. Ini hari bahagia kamu," ucap Bu Devi sambil menghapus air mata Nabila. Di tengah kebahagiaan mereka, Tama hanya melihat dari kejauhan. Dengan sebuah buket bunga yang ada di tangannya, ia ragu untuk menghampiri Nabila karena sedang bersama mamanya. Tiba-tiba, "Kenapa ragu? Ini kesempatan buatmu untuk kenal sama mamanya." Seseorang menepuk bahunya dari belakang dan ternyata itu Mario. "Baiklah, aku maju," ucap Tama singkat. Tibalah Tama di hadapan Nabila. "Nap, selamat ya," sambil menyerahkan buket bunga. "Makasih ya Tama," jawab Nabila tersenyum sambil menerima bunga dari Tama. Sejak awal perkenalan mereka, sebenarnya Nabila tidak benar-benar mengabaikan Tama. Mereka tetap berhubungan baik, namun hanya sebatas teman, dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Bu Devi sejak tadi memperhatikan di antara semua teman-teman Nabila, baru kali ini ada seorang pria, apalagi wajahnya sangat tampan. "Mama baru lihat yang ini, biasanya teman-teman kamu kan cewek semua," bisik Bu Devi pada Nabila. "Iya mah, kenalin ini Tama." Akhirnya Nabila memperkenalkan mamanya dengan Tama. "Hai Tante, saya temannya Nabila," ucap Tama sambil memberikan tangannya untuk berjabat. "Hai Tama, iya Tante baru lihat kamu, soalnya nggak pernah ke rumah. Kalau sama yang lain Tante udah hafal," kata Bu Devi. "Iya Tante, saya beberapa kali pernah mengantar Nabila pulang, tapi dia nggak pernah ngajakin saya untuk singgah," ucap Tama sambil melirik Nabila. Nabila tidak peduli, dia masih sibuk bercengkrama dengan teman-teman lainnya. "Oh, begitu ya. Nabila memang agak tertutup sama cowok. Dan dia juga menjaga jarak sama cowok semenjak..." Bu Devi menghentikan kalimatnya. "Semenjak apa, Tante?" Tama penasaran. Nggak apa-apa, lain kali ya Tante cerita," ucap Bu Devi.
Setelah berpamitan dengan semua teman-temannya, Nabila mengajak mamanya pulang ke rumah. "Ayo mah, kita pulang. Tapi sebelumnya Nabila mau makan soto dulu. Laper habis nguras otak tadi," kata Nabila. Tama yang masih berada bersama mereka pun tersenyum melihatnya. "Boleh. Ayo Tama, kamu mau sekalian ikut makan bareng gak?" ajak Bu Devi. Tentu saja ini kesempatan emas bagi Tama. "Boleh Tante," dengan senang kalimat Tama terputus. Tiba-tiba Nabila memenggalnya. "Gak usah, Tama, kamu ada jam kuliah kan sebentar lagi? Pak Joseph loh, killer," ucap Nabila tegas. "Sekali aja gak masuk kan no problem." Tama tetap keras kepala. "Udah, kamu sana masuk kelas." Nabila mendorong pelan tubuh Tama. "Oh, ya sudah kalau begitu. Lain waktu aja ya Tama. Kapan-kapan kamu singgah ke rumah Tante. Kita makan bareng," ucap Bu Devi dengan senang hati. "Baiklah Tante, terima kasih ajakannya," ucap Tama tersenyum pada Bu Devi, namun kesal pada Nabila. "Dasar pelit amat sih, mau ikut makan bareng aja gak boleh, padahal calon mertua ngajaknya dengan senang hati. Haha," Tama bergumam sambil tersenyum. "Aku duluan ya Tam, makasih untuk buket bunganya," ucap Nabila sambil melambaikan tangannya pada Tama. Tibalah Nabila dan mamanya di warung soto langganan mereka. Seperti biasa, mereka memesan menu yang sudah biasa mereka makan. "Nak, sepertinya Tama itu ingin lebih sekedar teman deh sama kamu." Tiba-tiba Bu Devi membuka pembicaraan. "Iya mah, Nabila tahu. Dia ngejar-ngejar Nabila sampai diejekin satu kampus. Biarlah, toh dia juga lebih muda dari Nabila. Ogah ah mah," ucap Nabila panjang lebar sambil menyeruput es teh manis di hadapannya. "Tapi sepertinya dia orangnya baik," kata Bu Devi. "Baik sih mah, tapi dia itu playboy, ngakunya cinta sama Nabila. Tapi cewek yang dia bawa jalan dengan mobil mewahnya itu tukar-tukar mah, gak cuma satu cewek. Gila gak tuh mah?" Nabila mengomel kesal jika mengingat-ingat sudah berapa cewek yang pernah duduk di dalam mobilnya. "Oh, pasti dia memanfaatkan wajah tampannya ya," kata Bu Devi sudah mulai percaya pada Nabila. "Betul mah, terlebih lagi memanfaatkan kekayaan orang tuanya. Makanya mah Nabila acuh tak acuh sama dia. Lagian jangan mudah percaya deh mah sama cowok. Mama gak ingat gimana papa memperlakukan kita. Dia milih pergi sama selingkuhannya yang..." Nabila terbawa emosi mengingat papanya yang menikah lagi. "Cukup Nabila, cukup nak." Bu Devi tidak mau membahas lagi masa lalu yang begitu sakit. Setelah Nabila resmi wisuda, Tama benar kehilangan akal sehatnya. Ia menjalani hari-harinya di kampus tanpa semangat. "Nabila, sampai kapanpun aku gak bisa melupakanmu. Cintaku padamu udah terlalu besar, Nab. Tolong beri aku kesempatan untuk bisa bahagiakan kamu. Aku tunggu kamu sampai kamu mempercayaiku." Itulah pesan terakhir yang dikirim Tama untuk Nabila. Sehari, seminggu, sebulan, bahkan sampai setahun tak ada balasan dari Nabila. Sampai akhirnya Tama mendengar kabar bahwa Nabila akan menikah dengan seorang pengusaha ternama di kota Yogyakarta. Hatinya hancur berkeping-keping, ingin marah dan mengamuk. Bahkan karena hal itu, Tama terlambat 1 tahun menyelesaikan kuliahnya. Dia mabuk-mabukan, pergi mendaki gunung dengan teman-temannya yang bergabung dalam organisasi pencinta alam. Hidupnya benar-benar hancur saat itu. Setelah mendengar kabar tentang rencana pernikahan Nabila, perlahan-lahan Tama sudah bisa melupakan Nabila. Sedikit demi sedikit, sikapnya pun sudah mulai dewasa dan bijaksana.
Walaupun mereka masih tinggal di kota yang sama, 6 tahun berlalu, mereka tidak pernah ketemu sekalipun. Nabila mengganti nomor ponselnya sehingga Tama tidak bisa lagi menghubunginya. Ternyata keluarga Nabila juga pindah rumah karena pasca ditinggal papanya yang menikah lagi, mereka memutuskan untuk menjual rumah besar yang mereka tempati dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Hal itu dilakukan mamanya demi memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan Nabila dan adiknya. Maka sejak saat itu, Tama dan Nabila benar-benar lost contact. Tidak ada komunikasi sama sekali, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Flashback off.